Bab 2181, Sosok emas keras dan kaku di bagian depan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Segera setelah itu, fungsi penjarahan yang sempurna keluar lagi untuk menebus tembakan terakhir. Langsung menangkap dan melenyapkan jiwa-jiwa kebahagiaan dan pusaran, menghancurkan tubuh mereka untuk membentuk pecahan-pecahan tubuh awal mula, dan segala sesuatu lainnya telah menjadi rampasan sulang. Takdir seumur hidup, sosok emas miling Buddha meraung dengan kemarahan yang tak tertandingi, dan dunia hancur berkeping-keping. Serangan kuat di tangannya jatuh dengan keras ke Infinity. Keledai botak, ingin menyakiti tuanku, mimpi. Seberkas cahaya muncul di depan serangan sosok emas Buddha miling tanpa peringatan, membentuk perisai lengkung yang sempurna. Apa, sosok emas Buddha miling hanya punya waktu untuk memiliki pikiran yang mengerikan, dan serangan di tangannya jatuh ke tubuh perisai 8 sisi Tianjiao. Gemuruh, ledakan yang sangat mengerikan bergema ke segala arah, dan dunia yang sudah hancur semakin terkoyak. Langit merobek celah ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti guntur hitam yang menutupi langit dan bumi dengan rapat. Bumi langsung meruntuhkan area seluas ratusan juta tahun cahaya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Gunung, sungai, dataran tinggi, gurun, dan lautan telah berubah menjadi lubang pembuangan hitam merah yang tak berdasar dan tak terlihat. Pusat medan perang, perisai 8 putaran Tianjia menahan sosok emas Buddha miling dengan puncak Jiuyan Taichu. Pertahanannya sendiri langsung hancur, tetapi tubuhnya terbang kembali ke Infinity tanpa masalah. Dan sosok emas Buddha miling juga terbang keluar di bawah gerakan ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak dapat mengetahuinya, bagaimana perisai alam evolusi 9 muncul di bawah seranganku sendiri. Akhirnya, sosok emas Buddha miling hanya dapat dikaitkan dengan harta karun yang terbuat dari bahan-bahan dengan sifat khusus yang tersisa dari awal alam semesta. Faktanya, itu benar, batu surgawi yang digunakan Sulang saat menyempurnakan perisai surgawi dan perisai bermata 8 adalah jenis zat aneh. Pedang Yutian dan pedang mimpi patah juga mengandung bahan yang berbeda dengan sifat khusus. Pembagian tersebut telah membentuk kekuatan magis yang mengerikan dari mematahkan pertahanan dan kematian, dan efek aneh dari memotong pedang dan mengenai bagian tengah dan pengirim topi hijau. Lebih dekat ke rumah, perisai 8 sisi Tianjia memblokir akibat dari sosok emas Buddha miling. Sulang telah menyelesaikan penyesuaian napas jangka sangat pendek, tanpa berkata apa-apa, memegang pedang Yutian, langsung menebas ke arah Buddha miling. Pedang ini lebih kuat daripada pedang Po Yi yang membunuh Bliss dan Whirling. Karena Sulang mengaktifkan semua jenis teknik rahasia yang eksplosif seperti No Sackless. Itu juga secara langsung mengaktifkan makna universal Nirvana, langsung menanamkannya dengan kekuatan penuh Infinity, dan membentuk pedang pamungkas. His, Po Yi Jian tampaknya memotong waktu, dan kekuatan yang dahsyat tiba-tiba turun ke atas sosok emas Buddha miling. Matahari dan bulan seperti aliran, dan waktu seperti pikiran. Dinasti Si berbalik, dan sungai kembali. Satu pikiran tentang prajna, pencerahan muncul kembali. Petik 2. Sosok sisa Buddha emas miling mengucapkan beberapa kata jenaka dari sekolah Buddha. Aturan waktu yang mengerikan tersapu, membentuk penghalang arus balik waktu yang tak terlihat, sebelum mematahkan pedang. Antara kelahiran dan kematian pikiran. Pedang yang patah dan cahaya pedang bertabrakan dengan penghalang waktu. Tidak ada suara, kedua belah pihak saling memakan satu sama lain tanpa suara. Namun, proses memakan itu juga sangat cepat. Dalam sekejap, penghalang arus balik waktu dari sosok emas Buddha miling dengan cepat melemah dan menghilang. Pedang patah yang menahan segalanya juga menghabiskan sejumlah besar tenaga. Namun, pada akhirnya, pedang patah itulah yang memenangkan persaingan, menebas dengan liar ke arah sosok emas Buddha miling. Pikirkan prajna, pencerahan muncul kembali. Sosok emas Buddha miling sekali lagi menggunakan sarana waktu dari tahap lampau untuk terus-menerus membalikkan waktu, mencoba menghentikan Po Yi Jian. Sebagai sosok emas dari pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah sejati. Menguasai aturan waktu tingkat abadi setengah langkah, sosok emas Buddha miling benar-benar menghentikan pedang Po Yi milik Sulang yang berkekuatan penuh, dan memakannya. Akhirnya, pedang patah yang kelelahan itu menusuk dahi sosok emas Buddha miling, tidak mampu menembus pertahanan namun demikian. Itu juga membuat sosok emas Buddha miling berkeringat seperti hujan.
Karena dia juga menggunakan berbagai teknik rahasia peledak untuk mencapai kekuatan tempurnya saat ini. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sementara, dia akan terluka saat ini, dan sekali terluka, dia akan mati. Namun, sosok emas Buddha Miling juga merasakan napas tanduk tak terbatas menjadi sangat lemah. Sulang, jeroan anjing. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Buddha Miling memikirkan kematian tragis murid-muridnya, matanya merah darah, dan dia meraung. Saat berikutnya, api karma seperti teratai merah tak berujung muncul di sekelilingnya, bertahan tanpa henti, dan itu juga mengandung kekuatan ruang dan waktu yang kuat. Api universal, api industri teratai merah ruang dan waktu. Sulang menemukan identitas Honglian Yehuo itu untuk pertama kalinya, dan dia terkejut. Teratai merah ruang dan waktu, bakar semua masa lalu dan masa kini. Sosok emas Buddha Miling berteriak dengan marah, dan api di sekujur tubuhnya langsung menghantam Infinity. Berbaring, hebat, ini adalah api aneh yang lebih kuat dari langitku yang berwarna-warni. Lagi pula, itu terlihat seperti api abnormal jenis gabungan. Itu seharusnya terbentuk dengan menelan banyak api abnormal. Tidak heran tidak pernah ada api aneh di benua Tianmi. Sulang berpikir dalam hatinya, dan perisai bermata 8 milik Tianjia sekali lagi meluncurkan pertahanannya, menghalangi karma teratai merah yang tak berujung. Sebagai puncak Jiuyan, perisai pertahanan yang sangat dekat dengan keadaan abadi setengah langkah. Kemampuan perisai bersisi 8 milik Tianjia untuk melawan waktu juga tidak normal. Selain itu, dia tidak takut mati sekarang, bahkan jika dia bertarung sampai ke tulang, dia tidak akan mengerutkan kening. Oleh karena itu, dalam api karma yang membakar tanpa akhir, perisai bersisi 8 milik Tianjia kuat dan tidak akan jatuh. Sulang mengambil kesempatan ini dan segera mulai memulihkan sumber kekuatannya. Di Infinity, klon dan bawahannya semuanya menelan dan memurnikan pil tersebut. Dalam sekejap, energi dalam tubuh pulih setengahnya, dan setelah beberapa saat, pulih sepenuhnya. Gemuruh, aura kejayaan muncul dari Infinity sekali lagi, meremas seluruh medan perang. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Sosok emas Buddha Miling tercengang, dan dia sendiri mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi sejauh ini dia baru pulih seperempatnya. Segera setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menunjukkan sedikit kengerian di wajahnya. Karena Sulang telah mengendalikan Boundless, dia sekali lagi menebas Poyi Jian. Pedang Poyi yang sama kuatnya langsung mencabik-cabik api industri teratai merah dalam ruang dan waktu, dan menghantam di depan sosok emas Buddha Miling. Hidup dibuat oleh diri sendiri, waktu lahir dari hati. Waktu tidak bergerak, semuanya tidak bergerak, waktu tidak berubah, semuanya tidak berubah. Buddha Miling menyatukan kedua tangannya, kata-kata jenaka Buddhisme bergema melalui kehampaan, dan darah emas mengalir keluar dari 7 lubangnya. Aliran waktu yang kuat mengalir mundur sekarang di hadapan Poyi Jian. Kali ini arus balik adalah kartu truf terakhir dari sosok emas Buddha Miling. Diam-diam, Poyi Jian milik Sulang terjun ke dalam arus balik waktu lagi, dan kedua belah pihak membentuk perang gesekan. Mematahkan pedang dan arus balik waktu saling memakan. Kali ini berlangsung lebih lama dari yang pertama. Sulang mengambil kesempatan ini untuk menelan pil dasar dengan klon dan bawahannya sekali lagi untuk memulihkan kekuatannya. Sosok emas Buddha Miling juga pulih dengan gila-gilaan. Namun, obat mujarabnya juga berlevel relatif tinggi, tetapi kualitasnya terlalu rendah. Bukan hanya kualitasnya, bahkan jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengan Sulang. Dalam waktu yang sangat singkat, Sulang, para avatar, dan bawahannya memulihkan semua energi mereka, dan Wuyin juga pulih ke puncaknya lagi. Namun, sosok emas Buddha Miling hanya pulih 1/10. Saat ini, mematahkan pedang dan waktu sama-sama melelahkan. Tidak bagus. Buddha Miling gemetar seluruh tubuhnya, menunjukkan ketakutan di matanya, dan segera menggunakan Tian Zutong untuk melarikan diri. Mau pergi, itu hanya angan-angan, lihat kakimu cepat, atau pedangku cepat. Sulang tersenyum dingin, berpegangan tangan dan mengangkatnya, dan Infinity secara bersamaan mengangkat pedang Yutian raksasa dan menebasnya dalam sekejap. Dan baru saja, dasar bajingan, dewa tidak bisa menyembuhkanmu. Suara yang agung menyebar ke seluruh benua Tianmi, dan wajah yang mencolok tiba-tiba mengembun di langit yang luasum. Tiba-tiba, rasanya seperti seluruh dunia sedang marah. Aura yang sangat mengerikan menekan ke arah Sulang, dan aura ini telah mencapai setengah langkah keadaan abadi yang sebenarnya.
Ini adalah trik yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik abadi milik Buddha dengan seluruh kekuatannya. Tekanan agung itu bekerja pada tubuh Sulang Wuyin. Tidak siap, gerakan Sulang menebas pedang Yutian terputus, dan yang tak terbatas langsung ditekan oleh tekanan kuat ke lautan magma yang tak berdasar. Wow, di bawah tanah, setengah dari tubuh keabadian ditutupi oleh magma, dan suhu tinggi yang intens mendistorsi ruang. Tentu saja, ini tidak berdampak pada yang tak terbatas. Alasan utamanya adalah paksaan mengerikan yang dibentuk oleh wajah Buddha yang marah hari itu, yang sangat meningkatkan tekanan pada yang tak terbatas. Itu pada saat keabadian ditekan. Sosok emas Buddha milik menghilang. Dia telah menghabiskan mana dan tidak dapat terus bertarung, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Bersamaan dengan itu, wajah Buddha yang marah di langit menghantam keabadian Sulang. Saat ini, seperti langit yang benar-benar runtuh. Kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia akan membunuh kota tanpa batas milik Sulang di sini. Namun, menghadapi serangan yang mengerikan seperti itu, Sulang sama sekali tidak takut, dan bahkan menunjukkan seringai dan keterkejutan. Hahaha, keledai botak miling, sungguh tipuan yang hebat darimu. Berdasarkan aspirasi makhluk hidup di benua Tianmi, dengan kesadaran Pan yang kau kembangkan di benua Tianmi sebagai intinya, serangan super kuat yang dipadatkan sebanding dengan kekuatan usaha kerasmu. Jika makhluk lain dengan kekuatan tempur yang sama sepertiku menghadapi gerakanmu, mereka hampir pasti akan terluka parah, atau bahkan menghadapi kejadian yang tidak terduga. Namun, kau bertemu denganku secara tidak sengaja, orang yang memiliki alam semesta ethereal. Sulang mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak, bahkan lebih banyak mencibir di dalam hatinya. Dalam sekejap, wajah Buddha yang marah di langit telah terbunuh di depan Sulang Wubian. Wajah Buddha yang sangat marah ini, yang lebih besar dari keabadian, akan bertabrakan dengan keabadian di saat berikutnya. Namun pada saat ini, alam semesta yang hampa, persetan denganku. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan alam semesta roh virtual terbuka seketika, meliputi semua area dalam radius puluhan miliar tahun cahaya. Dan serangan dahsyat Buddha miling yang dipadatkan dengan kekuatan kehendak dupa yang tak berujung terkonsentrasi dalam radius jutaan mil, dan dengan mudah ditutupi oleh alam semesta roh virtual Sulang. Saat berikutnya, tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat aneh muncul, langsung bekerja pada wajah Buddha yang marah. Gemuruh, kekuatan yang sangat agung itu tiba-tiba berkurang dan langsung diserap oleh alam semesta roh void milik Sulang. Wajah Buddha yang marah itu langsung berbintik-bintik dan retak, tiba-tiba terkoyak, berubah menjadi potongan-potongan dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya berkurang menjadi kekuatan dupa murni. Hanya sesaat, kekuatan dupa yang memadatkan wajah Buddha yang marah itu langsung diserap oleh Sulang. Berdasarkan wajah Buddha yang marah, aturan waktu yang terkandung di dalamnya juga langsung tersebar, kembali ke dunia. Jika bukan karena kapal tanpa batas milik Sulang yang ditekan dalam magma bawah tanah, wajah Buddha yang marah itu tampaknya tidak pernah muncul. Dan hasil ini, langsung membuat Buddha miling dan sosok emas yang melarikan diri itu ketakutan dalam keadaan linglung, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah metode ampuh yang telah kupersiapkan selama bertahun-tahun, untuk menekan beberapa kecelakaan ketika aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sulang ini secara langsung menyerap seranganku. Ini tidak mungkin, dia tidak bisa melakukannya. Petik 2. Buddha miling tercengang. Dia mengira dia adalah pemain terkuat dengan aspirasi dupa. Di alam semesta yang tak terbatas, kecuali Kaisar Yuan Mingzu, tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan aspirasi dupa. Namun, metode ampuh yang dia gunakan untuk menempa pencapaian tertinggi Jalan Siang Huo langsung diserap di depan Sulang, seperti ikan paus panjang yang memakan ikan kecil. Ini di luar imajinasi Buddha miling. Pada saat yang sama, itu membuatnya marah, dan bahkan sedikit takut. Karena selain aturan waktu, metode terkuatnya hampir semuanya terkait dengan kemauan dupa. Pada saat ini, metode dupa terkuatnya mudah ditahan. Jika Sulang tumbuh ke level yang sama dengannya, bukankah dia akan dapat dengan mudah menyiksanya? Tidak, penghalang jahat ini harus dihancurkan secepatnya. Asal-usul alam semesta, biarkan aku memadatkannya. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan, kemarilah juga. Petik 2. Seru Buddha miling dalam hatinya, lalu segera menggunakan cara untuk menghubungi Kaisar Zhou yang abadi. Miling, ada apa? Mengapa wajahmu begitu jelek?
Kaisar Zhou yang sedang menyiapkan cara untuk menargetkan Tai Timur, mengeluarkan cermin dan melihat Buddha Miling yang tampak jelek. Yang mulia Kaisar Zhou yang abadi. Lalu Sulang membunuh benua Tianmi lagi. Dua murid junior Jiu Yantai terakhirku dibunuh olehnya. Bayangan emasku bukanlah lawannya. Jika aku tidak menggunakan metode itu sendiri, bahkan bayangan emas itu tidak akan bisa disimpan. Ekspresi Buddha Miling berubah, dia sedih dan marah, tetapi juga ketakutan. Yang terpenting adalah, apa gunanya? Kaisar Zhou mengerutkan kening dan bertanya. Kuncinya adalah, serangan penuhku dengan dupa dan cara kemauan diselesaikan oleh pikirannya. Itu sudah cukup untuk membunuh banyak serangan kuat dari Jiuyan Taichu, bahkan Sulang tidak terluka sedikitpun. Saat ini, aku telah kehilangan seluruh kesadaran benua Tianmi yang telah kukembangkan dengan susah payah, dan sudah sulit untuk sepenuhnya memantau benua Tianmi. Buddha Miling berkata dengan agak susah payah, hal semacam ini sungguh memalukan baginya. Mendengar ini, Kaisar Zhou juga langsung tercengang. Apa katamu? Sulang melenyapkanmu dengan seluruh kekuatannya dalam satu pikiran. Serangan penuhmu bahkan tidak melukainya. Bagaimana mungkin? Dia bukan kaisar abadi yang sebenarnya. Buddha Miling, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau pikir dewa itu bodoh? Apakah kau akan percaya kebohonganmu yang banyak lubangnya? Kaisar Zhou membuka matanya dan menatap Buddha Miling dengan tidak percaya. Ketika dia terkejut, dia perlahan-lahan menjadi marah. Karena dia merasa bahwa Buddha Miling berbohong padanya, dia menggosok IQ-nya di tanah. Ya, jika dia bukan kaisar abadi yang sebenarnya, bagaimana dia bisa menyelesaikan gerakan abadi setengah langkah dalam satu pikiran? Setidaknya harus ada ledakan, sedikit gerakan. Ini, yang mulia Kaisar Abadi Zhou. Laona benar-benar tidak berbohong. Lalu Sulang tidak tahu metode apa yang dia gunakan, sehingga dia bisa menyerap kekuatan dupa tanpa batasan. Langkah Laona didasarkan pada kemauan dupa dan membawa aturan waktu, jadi itu diselesaikan langsung olehnya. Yang mulia, Laona sekarang berada di saat kritis. Sebelum asal-usul alam semesta terkondensasi, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang dari luar. Tolong datanglah ke benua Tianmi sesegera mungkin. Petik 2 petik 2. Buddha Miling menunjukkan wajah pahit, lalu mengingat adegan Sulang menyelesaikan gerakannya, dan analisisnya diberikan kepada Kaisar Zhou. Cara menyerap kekuatan dupa, Sulang di atas dupa itu lebih baik darimu. Mengapa dewa tidak mempercayainya? Kaisar Zhou yang abadi mengerutkan kening, dan sulit dipercaya bahwa pukulan penuh Buddha Miling akan diselesaikan oleh pikiran Sulang. Itu terlalu fantastis. Yang mulia, mengapa Laona berbohong? Kalau begitu Sulang benar-benar menyelesaikan gerakan Laona. Sekarang Laona tidak bisa menghadapinya, dia pasti membuat masalah di benua Tianmi. Buddha Miling berkata dengan sangat pahit, tolong juga Yang Mulia Kaisar Abadi Zhou untuk datang ke benua Tianmi dan membunuh rintangan jahat itu. Bagus-bagus, aku tahu itu. Kaisar Zhou mengerutkan kening dan berkata, dewa akan segera datang, Anda siap untuk menerima dewa. Bagus, Laona menyambut kedatangan istana kapan saja. Buddha Miling tersenyum dan langsung setuju. Segera setelah itu, Kaisar Zhou yang abadi memutuskan hubungan dengan Buddha Miling, pupil matanya sedikit mengecil, memperlihatkan sentuhan kesungguhan. Memang, Buddha Miling tidak perlu berbohong. Dengan kata lain, Sulang benar-benar menyelesaikan pukulan telak Buddha Miling dengan satu pikiran, Sulang, bajingan kecil ini, sangat hebat. Sepertinya aku masih terlalu meremehkannya sebelumnya. Anak ini benar-benar terlalu buruk, dan itu selalu bisa tidak terduga. Sialan, aku harus mempercepat, aku harus pergi ke benua Tianmi dan membunuh Sulang itu. Niat membunuh yang kuat muncul di hati Kaisar Abadi Zhou, dan segera mulai mempercepat penyebaran metode terhadap Tai Timur. Yang tidak dia ketahui adalah, setiap gerakannya sekali lagi terlihat oleh pesawat layang pemburu harta karun dan jatuh ke mata Sulang. Menghubungi Kaisar Abadi Zhou lagi. Hehe, dengan kecepatan penyebaran metode Kaisar Abadi Zhou, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam untuk menyelesaikannya. Selama ini, benua Tianmi adalah ikan yang akan disembelih di talenanku. Sulang tersenyum dingin, tetapi dia tidak langsung melakukannya. Bagaimanapun, sosok emas itu telah melarikan diri kembali ke Miling Tianshan, jadi dia tidak khawatir untuk sesaat. Tutup matamu. Kesadaran Sulang terbenam dalam lautan kesadaran. Tepatnya, di alam semesta ethereal. Kali ini,
Meskipun kekuatan aspirasi dupa yang diserap Sulang tidak sekuat yang diperoleh dengan mengejar iblis bawaan, itu juga sangat agung. Bagaimanapun juga, pukulan itu dipadatkan oleh makhluk hidup benua Tianmi dan kesadaran Pan benua Tianmi yang dikultivasikan oleh Buddha Miling. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan dupa. Saat ini, menyerap kekuatan dupa ini, alam semesta roh virtual telah mengalami perubahan drastis lagi. Namun, sumbu urat naga hampa labu emas ungu di alam semesta roh virtual menjadi semakin jelas, hampir seperti akan jatuh dari lukisan. Di dunia pohon 7 harta karun dan urat naga void dengan kunci menusuk hati, sejumlah besar kekuatan aspirasi khusus sekali lagi telah diproduksi. Dua dunia urat naga hampa telah memadatkan jutaan aspirasi khusus. Cukup untuk mengembangkannya sekali. Labu Zijin hampir selesai. Kebetulan aku baru saja memanen banyak alam semesta kehidupan, dan aku belum mentransfernya ke tubuhku. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan aspirasi dupa dari makhluk-makhluk di alam semesta kehidupan ini, kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak kristal kekuatan aspirasi khusus, dan labu emas ungu juga bisa mengembun. Ngomong-ngomong, sekarang keledai botak Miling tidak bisa bergerak, dan seluruh benua Tianmi bisa direnggut, hahaha. Petik 2. Sulang berpikir dalam hati, lalu segera mengeluarkan alam semesta kehidupan di ruang penyimpanan. Ditambah dengan perang pemusnahan benua Tianmen, dia memanen total 8 alam semesta kehidupan primer Jiuyantai. 23 patung alam semesta kehidupan di awal dinasti 8 Yan. Bahkan ada puluhan alam semesta di bawah alam Qian. Sulang sudah sangat ahli dalam mentransfer kehidupan ke alam semesta. Tentu saja, kali ini ada alam semesta kehidupan dari alam primordial Jiuyan, yang lebih merepotkan untuk ditransfer. Sulang mengambil inisiatif untuk mempromosikan sejumlah sel dinding kristal, dan baru kemudian mengambil 8 alam semesta kehidupan primer Jiuyantai ke dalam tubuhnya. Kecuali alam semesta kehidupan primer Jiuyantai, sisanya mudah ditangani. Bagaimanapun, sel dinding kristal Sulang tidak sama. Itu adalah sel dinding kristal yang telah ditingkatkan melalui banyak teknik penempaan pasif. Dalam sekejap mata, Sulang mentransfer semua alam semesta kehidupan primer ke dalam tubuhnya. Karena ketika Anda membunuh mereka yang terlalu mendasar, itu benar-benar lonjakan. Itu tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, dan tidak ada kesempatan untuk menghabiskan kekuatan manusiawi di alam semesta kehidupan. Dan sebagainya, semua makhluk di alam semesta kehidupan super primer Sulang masih hidup. Saat ini, ada lebih dari 80 alam semesta kehidupan di tubuh Sulang. Ada banyak sekali penganut Buddha di setiap alam semesta kehidupan. Jumlahnya, benar-benar tak terhitung. Hehe, makhluk-makhluk ini milikku. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan langsung menggunakan Mingguam Tentousan Realms. Tiba-tiba, cahaya yang nyaman bersinar di setiap alam semesta yang hidup. Para Buddha dan murid yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya seharusnya telah mengubah keyakinan mereka secara langsung dan menjadi penganut gila Sulang. Mereka segera meninggalkan kepercayaan Buddha, menanggalkan jubah Buddha mereka, dan membangun patung Sulang, seperti para pejuang di benua surgawi, sangat mengagumi Sulang dalam. Waktu singkat, Sulang memperoleh kekuatan dupa yang sangat besar. 3 alam semesta urat naga hampa termasuk Kibao Miaoshu, semuanya memadatkan kristal dupa yang lebih istimewa. Labu Zijin juga semakin padat, dan akan segera selesai. Hebat, tapi ini belum berakhir. Siapapun yang sudah maju dan terlalu junior dapat membangun lebih banyak dunia di sel dinding kristalnya. Sepertinya master kultivasi menciptakan dunia kultivasi. Makhluk-makhluk ini tidak dapat menciptakan hampir 1 miliar dunia seperti master kultivasi, setidaknya mereka dapat menciptakan beberapa juta dunia. Hei, benda-benda yang digunakan sebagai makanan untuk sarang induk sebelumnya memiliki nilai lebih. Senyum tipis terukir di sudut mulut Sulang, dan segera dia mengeluarkan pecahan-pecahan tubuh awal primordial yang baru saja dia panen. Itu juga berisi tubuh-tubuh hancur yang kuat dari mantan Biksu Kongchan, Biarawati Huijue, dan Biksu Siyu yang terbunuh sebelumnya. Ambil sepotong tubuh yang hancur dari awal di tanganmu. Sulang menyelidiki dengan semangatnya yang tak tertandingi, dan segera menemukan dunia dinding kristal yang besar. Kualitas dunia dinding kristal ini tidak setinggi Sulang sendiri. Selain itu, Bai Lian dan tahap awal Agung Jiuyan lainnya memadatkan beberapa dunia dinding kristal di dalam tubuh yang lebih kuat daripada Sulang, tetapi jumlahnya juga terbatas. Tentu saja,
Ini tidak memengaruhi orang-orang kuat di masa-masa awal tempat para penganut spiritual disimpan. Di dunia dinding kristal ini, Sulang segera menemukan sejumlah besar planet kehidupan. Semua planet kehidupan ini diambil dari alam semesta yang tak terbatas dan beroperasi selama bertahun-tahun. Bailian dan penganut terpenting dari pembangkit tenaga listrik awal semuanya berada di alam semesta kehidupan. Selain itu, planet-planet kehidupan ini juga telah membudidayakan penganut yang tak terhitung jumlahnya sebanyak mungkin. Testut, ada 79 planet kehidupan di fragmen tubuh ini dari awal. Ini jauh lebih cepat daripada aku bisa mengikis planet-planet di berbagai wilayah bintang di alam semesta yang tak terbatas. Tentu saja, jika ada kesempatan, semua planet kehidupan di seluruh alam semesta yang tak terbatas harus dikumpulkan ke dalam tubuh. Petik 2. Petik 2. Sulang sangat senang, dan segera mulai memindahkan planet kehidupan di tubuh yang rusak ini. Ini jauh lebih mudah daripada memindahkan kehidupan ke alam semesta. Lagi pula, ukuran planet kehidupan tidak besar bagi Sulang saat ini. Cepat, Sulang mengikis semua planet kehidupan yang terkandung dalam semua fragmen tubuh awal primordial. Semua jenis planet kehidupan, baik dan buruk. Sulang akhirnya mendapatkan lebih dari 56 juta. Masukkan semuanya ke dalam dunia dinding kristal Anda sendiri, dan gunakan Mingguang Wanji untuk mengubah semua makhluk bijak menjadi pengikut Anda sendiri. Dia segera mendapatkan kekuatan aspirasi dupa yang tidak kalah dengan pukulan penuh sebelum menyerap miling Buddha. Kuncinya adalah, para pengikut ini dapat terus-menerus menghasilkan dupa dan aspirasi. Sepanjang waktu, Sulang bisa mendapatkan sejumlah besar kekuatan dupa. Saat ini, setelah mendapatkan aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya, Harpiercing Lock dan Kibao Miao Shu Void Dragon Vein tidak hanya sekali lagi memadatkan jutaan aspirasi dupa khusus. Zijin God akhirnya memadat sepenuhnya. Void Dragon Vein Heaven Realm muncul. Pikir Sulang, sebuah gulungan muncul di depannya, itu adalah Purple God Void Dragon Vein Heaven Realm. Labu emas ungu di atasnya telah sepenuhnya memadat, memancarkan aura yang sangat kuat. Labu emas ungu, senjata ajaib dengan kekuatan kausalitas misterius yang tak tertandingi. Ada pandangan penuh harap di mata Sulang, dan tangan kanannya meraih gulungan urat nadi naga hampa, dan dengan lembut memancingnya. Tiba-tiba, seperti memancing bulan di air, dengan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya di gulungan itu. Namun, labu Zijin benar-benar diambil oleh Sulang. Ledakan, aura alam primordial yang kuat menyebar. Labu emas ungu ini lebih kuat daripada saat kunci penusuk hati pertama kali dipadatkan, dan mencapai alam sanyan. Namun, labu ini tidak memberi orang perasaan berbahaya. Itu hanya membuat orang berpikir bahwa labu ini biasa saja, tidak ada yang hebat. Tidak seperti pohon 7 harta karun, itu memberi orang perasaan misterius, tetapi kunci penusuk hati memberi orang rasa dingin. Begitu dipadatkan, akan ada keadaan 3 evolusi. Peningkatan kekuatanku juga dapat mendorong kualitas urat nadi naga hampa. Sulang tersenyum sedikit, dan mengamati labu emas ungu itu dengan saksama. Tetapi saya melihat bahwa labu emas ungu ini sebesar vas kecil, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam, tetapi di dalamnya terdapat pola emas alami, sungguh aneh, napasnya biasa saja. Sepertinya tidak mengancam orang. Hei, senjata ajaib ini benar-benar yin, jika kamu menyembunyikannya dalam-dalam, musuh dapat dengan mudah tertangkap. Sudut mulut Sulang adalah yang, dan ingin mencobanya, tetapi tidak ada target di sekitarnya, jadi dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Segera setelah itu, matanya tertuju pada kristal aspirasi khusus. Saat ini, kristal aspirasi khusus dari Harpiercing Lock dan Kibao Miao Shu telah memadat sekitar 8 atau 9 juta, yang cukup untuk satu evolusi. Yah, sama seperti sebelumnya, mari kita lakukan pengaturan ulang yang ditingkatkan terlebih dahulu. Mata Sulang bersinar, dan dia langsung menggunakan fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Segera, jumlah penguatan Kibao Miao Shu dan Harpiercing Lock diatur ulang ke 0. Bahan-bahan yang dikonsumsi juga dikembalikan ke ruang penyimpanan. Lalu, Kibao Miao Shu memulihkan level dasarnya, tahap primordial Xian. Harpiercing Lock juga telah memulihkan level dasarnya, dan juga berada di tahap primordial Xian. Sistem, kembangkan pohon 7 harta karun dan kunci penusuk hati untukku. Sulang memberi perintah pada sistem di dalam hatinya. Ding, konsumsi dupa khusus dan kekuatan harapan untuk mengkristal asteris 8 juta,
Qibao Miaoshu telah berevolusi menjadi senjata Wuyan Taichu. Ding! Konsumsi kristal kekuatan harapan dupa khusus asterisk 8 juta, kunci penusuk hati berevolusi menjadi senjata Wuyan Taichu. Dua perintah sistem muncul. Kedua senjata dupa telah berevolusi ke alam Wuyan. Sedangkan untuk labu Zijin, baru saja dipadatkan, dan tidak ada kristal aspirasi khusus tambahan, jadi tidak dapat berevolusi. Selanjutnya, Sulang mulai memperkuat Qibao Miaoshu dan kunci penusuk hati lagi. Ditambah lagi Bliss dan Whirling yang baru saja dibunuh, serta bahan-bahan yang dikembalikan untuk pengaturan ulang penguatan. Qibao Miaoshu menyelesaikan 8 peningkatan dan mencapai tingkat alam evolusi 9. Kunci penusuk hati juga telah menyelesaikan 8 peningkatan, dan kekuatannya juga telah mencapai tahap evolusi 9. Mendorong kedua harta karun ini dengan kekuatan tempur Sulang saat ini juga dapat menimbulkan ancaman bagi alam abadi setengah langkah. Saat ini, selesai memperkuat senjata, Sulang segera memerintahkan Xiao Luo untuk membuat Dewa Ungu Emas dalam reinkarnasi di tubuhnya, dan standar penilaian membuat Xiao Luo pusing. Selanjutnya, giliran benua Tianmi. Jika kita dapat merebut semua Buddha dan pengikut benua Tianmi, tidak hanya aku bisa mendapatkan keuntungan besar, tapi aku juga bisa memberikan dampak yang sangat serius pada Buddha Miling. Sulang menatap langit, dan segera mengarahkan Infinity ke langit dan ke permukaan. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, menggunakan pengiriman klon dan penggantian klon untuk pergi ke Miling Tianshan. Dia bermaksud menguji Buddha Miling. Jika tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, mari kita ambil alih para Buddha dan penganut Buddha di benua Tianmi. Karena pesawat layang terbang pemburu harta karun telah mengunjungi seluruh benua Tianmi, Sulang segera tiba di dekat Miling Tianshan. Boom! Infinity tiba. Napas yang kuat segera menekan ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tempat di dekat Miling Tianshan ini adalah tanah suci seluruh benua Tianmi, penuh dengan penganut dengan kualitas terbaik. Pada saat ini, para Buddha dan penganut Buddha ini melihat tanduk tanpa batas, dan mereka sangat ketakutan. Itu senjata humanoid yang mengerikan. Dikatakan bahwa Buddha yang kuat seperti Bailian dan Po Su terbunuh olehnya. Ya Tuhan, Buddha Miling yang agung baru saja melancarkan gerakannya, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Buddha Miling tidak dapat mengalahkan orang ini, seberapa kuat dia. Sudah berakhir, dia ada di sini saat ini, dan dia pasti telah melakukan sesuatu pada Miling Tianshan. Buddha Miling, kamu cepat sekali bertindak. Petik 2 petik 2. Banyak Buddha dan umat Buddha berbicara dengan ngeri dan putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa Buddha Miling tidak membunuh Sulang. Tetapi mereka tidak tahu, Buddha Miling juga ingin membunuh Sulang. Namun, dia berada di saat yang paling kritis untuk memadatkan asal-usul alam semesta. Jika gagal, Yuan Mingzu akan mengetahuinya. Kaisar Yuan Mingzu tidak akan peduli dengan alasannya, dia pasti akan membunuhnya secara langsung. Hewan jahat ini benar-benar membunuh Miling Tianshan secara langsung. Dia sangat berani dan gila, sama sekali tidak membuatku tertarik. Jika aku tidak bisa keluar dari tubuhku sekarang, aku akan menekanmu selama 5 miliar tahun jika aku pergi. Ketika Buddha Miling menemukan nama Sulang yang tak terbatas di luar Miling Tianshan, matanya terbelah, amarahnya tak terbendung, tetapi dia tidak berdaya dan tercekik bersamaan dengan itu. Sulang mengemudikan kapal tanpa batas ke Miling Tianshan, menghadap ke daratan, dengan seringai di sudut mulutnya. Namun, ada banyak sekali arsitektur Buddha yang indah dan megah di Gunung Tianshan. Aula Buddha, pagoda, tempat berdiri Buddha, tangga Buddha, semuanya, setiap bangunan terbuat dari bahan yang sangat berharga. Di puncak Miling Tianshan, ada kuil suci Buddha. Itu adalah kuil Miling Tian, asal mula seluruh ajaran Buddha Tianmi, sarang Buddha Miling. Karena Miling Tianshan adalah pusat benua Tianmi, tempat yang paling suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, kecuali kuil Miling Tian, pertahanan di tempat lain sebenarnya sangat lemah. Area yang luas, bangunan mewah dan indah yang tak terhitung jumlahnya, hanya dilindungi oleh beberapa formasi primer yang tidak terlalu kuat. Di depan Sulang, formasi ini seperti kertas, dan satu pikiran dapat menghancurkannya. Hei! Keledai botak Miling, aku akan memberimu makanan pembuka dulu. Bangunan kuil Buddha di Miling Tianshan ini, aku menginginkannya. Sulang tersenyum dingin, dan langsung mengarahkan Infinity untuk terbang menuju Miling Tianshan. Miling Tianshan, melihat pemandangan ini,
Buddha Miling dan bayangan sosok emas itu tidak bisa tidak terlihat muram, dan kemarahan di hatinya hampir menyembur keluar. Miling Tianshan, tetapi pusat benua Tianmi. Selama miliaran tahun, tidak ada yang berani melanggar kata-kata kotor. Pada saat ini, akan segera menghadapi bencana yang tak terhindarkan. Dalam sekejap mata, Sulang hanya berjarak 1 tahun cahaya dari Miling Tianshan. Tiba-tiba, sebuah penghalang susunan yang sangat luas membentang di seluruh dunia dan berdiri di depan Sulang. Ini adalah formasi primordial bersatu tingkat kian. Formasi, hehe, bukankah ini sia-sia? Sulang tersenyum tipis, dan langsung mengendalikan formasi, menganggap formasi ini sebagai miliknya. Segera setelah itu, dia juga menggunakan fungsi dekomposisi satu tombol untuk menguraikan semua harta karun seperti formasi-formasi menjadi material, dan menaruhnya di ruang penyimpanannya. Apa, Sulang ini, benar-benar dapat mengendalikan formasi Miling Tianshanku secara langsung dan menghancurkannya? Buddha Miling tercengang saat melihat pemandangan ini. Awalnya dia mengira Sulang akan menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan formasi tersebut. Jika Anda menggunakan kekuatan kasar, tidak ada yang perlu dikatakan, semuanya diharapkan. Namun, Sulang menggunakan metode yang luar biasa ini. Langsung merebut kendali formasi milik Miling Tianshan dan menghancurkannya dengan cara yang aneh. Ini luar biasa. Saat ini, Sulang telah bergegas ke bagian dalam Miling Tianshan, terus-menerus melewati pegunungan yang luas. Dalam lingkup kesadaran spiritualnya, semua formasi segera disapu bersih, diubah menjadi bahan dan dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanannya. Bangunan-bangunan Buddha yang terbuat dari bahan-bahan berharga itu juga didirikan satu persatu oleh Sulang, dan semuanya dibuang ke dalam ruang penyimpanan. Para jenius Buddha yang cukup beruntung untuk tinggal di Miling Tianshan juga langsung dibawa ke dunia dinding kristal oleh Sulang. Kemudian gunakan Mingguang Wanji untuk mengubahnya menjadi fanatiknya sendiri. Ada banyak perburuan harta karun yang terbang keluar. Pergi ke tempat yang tidak tercakup oleh pikiran spiritual Sulang dan sapu dunia. Semua bangunan Buddha yang indah dibongkar, dan sejumlah besar bahan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian, Buddha Miling memperhatikan Sulang dengan panik menjarah ruangan itu. Sialan, Sulang, dasar penghalang jahat, aku akan membunuhmu. Melihat Sulang mengacak-acak rumahnya dengan gila-gilaan, Buddha Miling tiba-tiba merasa tertekan dan ingin muntah darah. Agar orang-orang menantikannya, Buddha melakukan yang terbaik dalam proyek wajah. Untuk membangun berbagai bangunan di Miling Tianshan, ia menghabiskan banyak harta surga dan bumi serta waktu yang melelahkan. Tapi semuanya menjadi berantakan. Oh tidak, bahkan tidak berantakan. Karena semuanya dikikis oleh Sulang, semua harta diambil. Dan, Miling Tianshan adalah aura paling tinggi di benua Tianmi. Ada banyak puncak di pegunungan, dan ada urat spiritual yang hampir berharga di bawah puncak-puncak ini. Di bawah cakar glider terbang pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya, urat spiritual dan urat abadi ini tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan semuanya digali. Buddha Miling dalam kesedihan dan kemarahan. Sulang secara alami sangat senang dan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik besar dan junior serta binatang mistis di Infinity juga sangat bersemangat. Hahaha. Keren sekali, ya, aku tidak menyangka kita akan memiliki salinan Buddhisme Tianmi di rumah suatu hari nanti. Juga sangat mengasyikkan untuk membunuh dua pembangkit tenaga listrik Jiuyan yang terlalu rendah sebelumnya, dan secara paksa mengguncang sosok emas Buddha Miling. Ini semua berkat yang mulia Sulang. Tanpa kepemimpinan yang mulia Sulang, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang baik sekarang? Ya, jika tidak ada yang mulia Sulang, aku akan tetap mengecilkan kepalaku sekarang, tinggal di benua surgawi sepanjang hari dalam ketakutan. Petik 2. Petik 2. Semua orang di Boundless tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomunikasi satu sama lain. Ketika mereka bersemangat, kekaguman mereka terhadap Sulang seperti tsunami. Seiring berjalannya waktu, Sulang terus menyapu Miling Tianshan yang sangat luas. Kemudian, Sulang menemukan bahwa tanah gunung Miling Tianshan hampir menjadi harta karun, jadi dia langsung membuka mode pengikisan tanah. Ini bukan hanya menggores tanah setinggi 30.000 kaki, tetapi langsung menggali bongkahan besar lempeng benua, dan kemudian mengumpulkannya ke dalam dunia dinding kristal mereka sendiri. Atas perilaku kejam Sulang, Buddha Miling hampir muntah darah karena marah. Selanjutnya,
Sulang mengitari Miling Tianshan lingkaran demi lingkaran. Segera semua pinggiran Miling Tianshan tersapu berulang-ulang. Pada saat ini, dia telah mendekati lingkaran dalam Miling Tianshan. Tanah di sini berisi lebih banyak harta karun. Mengambil batu adalah harta surga dan bumi. Meskipun formasi di sini lebih maju, tindakan pertahanan dilakukan dengan sangat baik. Namun, di depan Sulang, dia masih seperti ayam dan anjing, rentan. Semua formasi langsung dihancurkan olehnya, dan bahan-bahannya adalah miliknya sendiri. Bangunan-bangunan Buddha yang lebih cemerlang itu semuanya diambil oleh Sulang. Sangat disayangkan tidak ada seorang pun di daerah ini. Para jenius Buddha yang tinggal di sini telah diambil oleh sosok emas Buddha Miling. Sulang membawa serta perburuan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, menjarah dengan terbang, dan perlahan-lahan mendekati pusat Miling Tianshan. Ke sini, Sulang menemukan bahwa tempat ini telah dibersihkan. Semua berbagai arsitektur Buddha dan jalur pegunungan yang luas telah diambil. Oh, keledai botak tua itu tidak bodoh, jadi biarkan sosok emasnya menjadi lebih baik. Sulang mengangguk tiba-tiba, dan segera membuat pemburu harta karun terbang terus mengikis tanah. Hanya ada satu orang dalam sosok emas keledai botak Miling, dengan tenaga kerja yang terbatas. Meskipun dia telah mencari di semua bangunan Buddha dan sebagian besar harta karun, beberapa di antaranya masih sulit dibawa pergi. Di bagian ini, Sulang diserahkan kepada pesawat layang pemburu harta karun. Keledai botak Miling dipaksa sedemikian rupa olehku sehingga aku bahkan tidak bergerak. Dapat dilihat bahwa masalah yang sedang dihadapi memang telah mencapai titik kritis, sangat penting. Mungkin, aku bisa mencoba mengganggunya. Ngomong-ngomong, lihat apakah aku bisa merobohkan sarangnya yang sebenarnya. Mata Sulang bersinar dengan cahaya yang penuh perhatian, dan ada sedikit kegembiraan. Segera setelah itu, dia segera berangkat menuju kuil Miling Tian, menghancurkan semua penghalang di sepanjang jalan, dan tiba tepat di depan kuil Miling Tian. Hewan nakal, ini adalah tanah suci agama Buddha, dan kamu bisa masuk tanpa izin. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, hari ini adalah tanggal kematianmu. Petik 2. Sosok King Kong yang marah muncul, dan meraung ke arah Sulang dengan sangat marah. Yo, aku sangat takut. Dasar keledai tua botak, kau telah mengkhianati alam semesta yang tak terbatas dan bertingkah seperti anjing bagi manusia. Kau harus hidup sampai sekarang, dan sekaranglah saatnya untuk mati. Sulang menatap sosok emas yang tidak jauh dari sana, dan seringai samar tergambar di sudut mulutnya. Jiwanya juga terus-menerus menjelajahi kuil Miling Tian. Alhasil, ia segera menemukan bahwa ada penghalang pelindung ruang dan waktu yang mengerikan di sekitar kuil Miling Tian, tepat di tingkat setengah abadi. Dapat dilihat bahwa ini adalah lapisan pertahanan kuat terakhir yang diatur Buddha Miling untuk sarangnya. Alasan mengapa bayangan sisa emas berani melompat keluar untuk menantang Sulang adalah karena penghalang ini melindunginya. Sialan, dewa itu akan segera bisa keluar, dan kau pasti akan mati saat itu. Bayangan sisa emas meraung marah, ingin menerkam Sulang seperti anjing gila. Namun, ia tidak dapat mengalahkan Sulang. Hanya bisa menyeringai, tidak berani benar-benar bergerak. Haha, kau akan segera bisa keluar, kan? Sebentar lagi berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kau seharusnya tahu, dengan waktu sebanyak ini, apa yang bisa kulakukan pada benua Tianmi. Sulang melirik sosok emas itu dengan jijik, lalu sudut mulutnya melengkung, dan dia berbalik dan bergegas keluar. Kau, dasar bajingan, kau berdiri diam untukku. Petik 2. Melihat Sulang menggeser target tanpa ragu, bayangan sisa emas tiba-tiba menjadi marah dan frustrasi. Tapi dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Sialan, dewa itu masih punya waktu setengah hari untuk keluar. Kita hanya bisa menunggu Yang Mulia Kaisar Abadi Zhou datang. Yang Mulia Kaisar Abadi Zhou, kau harus melakukannya secepat mungkin. Bayangan sisa emas menatap Sulang yang pergi, tinjunya hampir terkepal. Pada saat yang sama, Sulang meninggalkan beberapa pesawat layang terbang pemburu harta karun untuk terus menjarah di Miling Tianshan yang berantakan. Di sisi lain, dia sendiri yang mengemudikan Boundless, langsung menuju keluar Miling Tianshan, dan mulai melanjutkan rencananya membeli rumah. Pergi, rebut semuanya untukku, pikir Sulang, dan semua pesawat pemburu harta karun yang terbang liar pun dikirim, dan mereka mulai menjarah dengan panik. Segera setelah itu, dia mengemudikan kapal tanpa batas itu ke depan,
dan semua makhluk dalam lingkup kesadaran ilahi semuanya digeledah olehnya. Bangunan-bangunan Buddhisme yang megah itu dibangun dengan harta surga, material, dan bumi, jangan tinggalkan satupun. Lalu, seperti sas safras karet, Su Lang menyapu lukisan benua Tianmi sepanjang jalan, dan semua yang dilewatinya berubah menjadi sebidang tanah putih, bersih. Dengan cepat, Su Lang tiba di area tengah dan luar benua Tianmi. Sebelumnya, keledai botak miling menggunakan aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya dan kesadaran Pan dari benua Tianmi yang secara khusus dikultivasikannya untuk memadatkan dan menyerang, dan ingin membunuhku, tetapi aku diserap. Kesadaran Pan benua Tianmi adalah metode penting baginya untuk mengendalikan benua Tianmi. Tanpa kesadaran Pan benua Tianmi, keledai botak miling tidak akan bisa mengendalikan wilayah yang begitu luas. Dalam hal ini, aku juga bisa menyebarkan kekuatan tempurku untuk sementara dan mempercepat pencarian. Petik 2. Su Lang berpikir begitu, dan segera mengirimkan semua klon bayinya. Tiba-tiba, ribuan avatar muncul di berbagai tempat di benua Tianmi, dan segera mulai mencari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, avatar-avatar ini mulai berkeliaran, terus-menerus mengikis Sang Buddha dan para pengikutnya. Semua Sang Buddha dan para pengikutnya ditundukkan oleh Su Lang dengan Mingguang Wanji dan menjadi pengikutnya yang gila. Dalam waktu singkat, di benua Tianmi, entah berapa banyak kota penting yang dijarah oleh Su Lang, menyebabkan hilangnya sejumlah besar pengikut berkualitas tinggi. Sebaliknya, akibatnya, Su Lang memperoleh sejumlah besar pengikut yang gila, dan kekuatan aspirasi dupa terus mengalir ke alam semesta Void Spirit ketiga dunia urat naga Void. Karena senjata saat ini sudah cukup, jadi Su Lang tidak berencana untuk memadatkan senjata dupa keempat untuk sementara waktu, tetapi berencana untuk mengangkat Labu Zijin. Waktu berlalu dengan lambat, Su Lang memperhatikan sosok emas di Miling Tianshan dan kuil Miling Tian, sambil memantau Kaisar Zhou yang abadi di benua Tianting. Semuanya terkendali, saat sejumlah besar pengikut dibawa pergi oleh Su Lang. Sang Buddha Miling juga secara bertahap menemukan keanehan itu. Dewa Nieza mengambil begitu banyak pengikut dariku. Selain itu, para penganut di berbagai tempat kehilangan seluruh benua Tianmi. Dia bisa melakukan ini. Dia pasti menggunakan teknik cloning yang menantang surga. Aku tidak tahu apakah kekuatannya telah menurun. Oh, lupakan saja, dia berani melakukan ini. Dia pasti bergantung padanya. Jika aku mengirim Golden Remnant untuk menyerangnya, aku mungkin malah jatuh ke dalam perangkap. Setelah mengetahui bahwa jumlah penganut di benua Tianmi telah berkurang drastis, Buddha Miling tiba-tiba menjadi marah.